Jumpa lagi bersama dengan saya Mr. Sorchan di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini kita belajar tentang pengaruh. Pengaruh yang positif sangat membantu pribadi, keluarga, komunitas, perusahaan atau institusi untuk bisa meningkat kinerjanya, produktivitasnya. Nah, pengaruh itu sangat ditentukan oleh pemimpinnya. Kalau pemimpinnya hebat, pengaruhnya hebat, maka akan membentuk satu kelompok yang hebat. Contoh misalnya seseorang mengatakan, saya lebih takut kepada 100 domba yang dipimpin oleh satu ekor singa daripada 100 singa yang dipimpin oleh satu domba. Pengaruh itu biasanya dimulai ketika kita muda. Terus terang ketika saya muda, pengaruhnya muncul daripada orang tua saya, daripada guru saya di SD, SMP, SMA, dosen saya di perguruan tinggi, rekan-rekan saya, dan saya belajar juga meningkatkan pengaruh kepada orang-orang yang telah sukses. Saya mempelajari sehingga pengaruh saya bisa menjadi terus lebih besar. Nah, kenapa sih harus ada pengaruh? Pengaruh itu ada sebenarnya agar orang yang nggak ada pengaruh bisa kita pengaruhin. Tentu dalam hal-hal positif ya. Seperti misalnya pergerakan Martin Luther King Jr. di Amerika. Ketika kesamaan hak itu tidak ada, dia hadir di sana. Sehingga dia bisa membawa pengaruh positif. Bahkan sekarang pun, kondisi sekarang pun terus itu digalakan kesamaan daripada hak ajasi manusia itu. Lalu pengaruh itu ada supaya kita bisa didengar. Kalau kita tidak ada pengaruhnya, orang nggak mau mendengar kita. Lalu selanjutnya, pengaruh perlu agar kita bisa mempengaruhi orang lain, mengkader orang lain nanti punya pengaruh dan pengaruhnya bisa ditularkan lagi kepada orang lain. Terjadi multiplikasi pengaruh. Nah, pengaruh itu kita harus tahu bahwa pengaruh itu juga ada beberapa hal. Ada orang yang ketika diberi pengaruh dia tidak ada dampak. Karena apa? Pengaruh kita akan bisa membuat kinerja seseorang menjadi baik kalau orang tersebut memang punya kredibilitas, punya kepercayaan. Dia mampu berdiri di atas karakter, di atas dasar karakter, dia punya kredibilitas. Jadi maka pengaruhnya itu bisa dilanjutkan. Nah, terus yang selanjutnya, ada orang diberi pengaruh tetapi dia masih mengandalkan kita. Nah, itu yang nggak bisa. Pengaruh tiap orang tuh lain-lain masing-masing dan dia harus mandiri. Dia harus punya pengaruhnya sendiri. Nah, selanjutnya mengenai pengaruh ini, kita harus membayangkan pengaruh ini, terutama pengaruh positif tentunya ya, itu seperti bentuk investasi. Rupanya kalau kita memberikan pengaruh, kita jangan berpikir bahwa pengaruh itu bisa berjalan seperti yang kita harapkan. Ternyata kita harus ingat bahwa pengaruh yang kita tanam ke seseorang itu seperti investasi. Jadi pengaruh itu hanya bisa dipinjamkan, bukan diberikan. Nah, jadi intinya bahwa tidak semua orang bisa menerima pinjaman kita. Tidak semua orang bisa mengalami pengaruh yang positif yang bertumbuh. Tidak semua. Ada kualifikasi orang seperti yang dibahas di segmen sebelumnya, yang saya katakan ada bebek dan ada raja wali. Lalu selanjutnya, ketika mereka menerima pinjaman pengaruh kita, kita harus meminta pertanggungjawaban kepada mereka. Kita melihat apakah mereka ada dampaknya, ada dampak kepada pribadi, keluarga, perusahaan atau apa juga. Lalu selanjutnya, kita bisa mengharapkan keuntungan dari pengaruh yang kita pinjamkan, ya, seperti investasi. Nah, kita juga perlu memikirkan ada namanya kontrak pengaruh, ya, kontrak pinjaman pengaruh, yaitu misalnya gini, kita dapat memberikan seseorang kepemimpinan, tetapi seseorang juga dia harus merespon kepemimpinan yang kita berikan. Lalu selanjutnya kita beri peluang, orang tersebut harus memanfaatkan peluang. Kita menetapkan pemimpin yang berpotensi, tetapi orang tersebut harus memenuhi potensi kita. Lalu kita
misalnya membuat orang mengikuti kita, ya mengikuti kita hari ini. Nah besok dia juga harus ada pengikutnya. Lalu selanjutnya pengaruh kita harus mempunyai keuntungan. Keuntungan tentunya bukan untuk pribadi kita, tetapi untuk komunitas, organisasi, atau untuk perusahaan. Nah bagaimana sih supaya kita dapat berpengaruh? Ada beberapa hal. Yang pertama, supaya kita dapat meningkatkan pengaruh, kita harus menambah wawasan. Wawasan harus ditambah. Lalu juga kemampuan, ya, kompetensi kita harus ditambah. Lalu karakter, kita harus tetap berkarakter. Siapa kita? Kita harus mempertahankan nilai-nilai moralitas. Lalu hasrat, kita harus punya antusias, semangat, ya. Lalu selanjutnya sukses, kita harus tahu apa yang kita capai. Lalu selanjutnya intuisi, apa yang kita tangkap, intuisi. Lalu keyakinan, kita juga harus belajar untuk kita merasa diri aman, tidak takut bersaing, dan mau menjadi inspirasi bagi orang lain. Karena kalau kita mau menginvestasikan SDM, ya, sumber daya manusia, maka akan terjadi produktivitas yang baik. Lalu selanjutnya karisma, bagaimana kita menjalin hubungan, relasi, itu perlu kita tingkatkan di situ. Pengaruh kita, wawasan, kemampuan, karakter, hasrat, sukses, intuisi, keyakinan, dan karisma. So, guys, salam agar kita memberi pengaruh positif bagi diri kita, keluarga, masyarakat, pekerjaan kita, bahkan membuat Indonesia lebih baik. Salam sukses luar biasa dari saya, Mr. Sorchan.